Bismillahirrahmanirrahim ya ikhwani, alhamdulillah ana masih di Kamboja dan hari ini ana sudah sekitar 10 harian lah di Kamboja dan alhamdulillah ketemu sama orang Garut. Masya Allah, tabarakallah. Perkenalan dulu Tad, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nawawi Bahar Arifuddin, asli dari Garut, lebih tepatnya ada di Pondok Pesantren Cipari, Pangatikan, Garut. Buat teman-teman semua yang berada di Garut, Cipari itu dekat dengan Sawah Lega, Cihuni, Sukawening, Wanaraja. Tah, eta. Kalau riwayat pendidikan Tad, mulai mondok di mana? Saya dulu sanawiyah itu di Cipari, ya. Kemudian aliyahnya saya pertama ke Gontor. Di Gontor karena dulu sering sakit, akhirnya kita pindah ke pondok alumni yaitu di Darussalam Kersamanah, Garut. Setelah itu alhamdulillah kita mendapatkan beasiswa dari Muhsinin Arab Saudi untuk belajar di Universitas Islam Antarabangsa Malaysia atau yang kita kenal dengan International Islamic University Malaysia. Alhamdulillah di sana 3 tahun kami bisa menyelesaikan S1, lanjut S2 di UIN Bandung. S1 saya ngambil jurusan politik, S2 ngambil jurusan hukum tata negara. Masya Allah, politikus Tadnya? Bukan, kita mah poli gigi. Bukan politikus. Itu riwayat pendidikan. Kalau pengalaman kerja? Kalau pengalaman kerja kebetulan karena memang dari dulu saya punya mindset bahwa sudah saatnya kita sebagai pemuda itu buka lapangan kerja. Jadi bisa dibilang saya baru 1 kali kerja dengan orang lain, yaitu kerja di Kedutaan Besar Palestina sebagai penerjemah untuk Duta Besar Palestina yang ada di Jakarta. Sisanya apa? Sisanya kita mengajar, kemudian sisanya kita buka kursus bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga kebetulan saya terapis, Ustaz. Masya Allah. Ya, jadi kita bergerak di dunia terapi seperti ruqyah, bekam, fasdu, kemudian terapi-terapi yang lainnya. Jadi kita selalu buka training untuk orang-orang yang pengen jadi terapis. Karena memang mindset kita kan untuk menciptakan lapangan kerja, bukan hanya mencari kerja. Masya Allah, gitu. Beruntung banget anak podcast sama beliau nih. Masya Allah. Oke guys, jadi ceritanya kenapa anak bisa bertemu sama beliau. Jadi anak kan nih ceritanya ngajar di Kamboja. Nama di sini nama pondoknya Pondok Al Yahya, tempat anak ngajar. Di sini tuh sedang ada Multaqo Syabab Kamboja. Nah ini jadi ada 3 pondok dari luar pada datang di sini, ini jadi tuan rumah. Kemudian pengisinya itu dari luar, ada dari Singapura, ada dari Filipina, dari Saudi, ini lagi ngisi beliau, dan dari Indonesia Ustadz Nawawi ini. Nah sekarang kita mau tahu nih ceritanya bisa ngisi di Multaqo ini gimana Tad? Jadi begini, kita ini punya syekh namanya Syekh Saleh Az-Zuman, yang mana beliau dulu sebagai mudir am atau sebagai ketua umum lah di beasiswa kami. Gitu. Jadi beasiswa kami ini ketua umumnya beliau gitu. Nah kebetulan alhamdulillahnya setelah kami jadi alumni itu setiap tahun beliau selalu mengadakan multaqo. Kadang multaqonya di Thailand, kadang multaqonya di Filipina atau di Kamboja salah satunya. Dulu pernah buat juga di Laos beliau. Tapi kalau di Laos tidak bertahan lama karena kebetulan sulit ya kalau di Laos. Pertama jarang orang yang bisa bahasa Arab. Iya. Muslim juga sedikit. Nah gitu. Nah makanya setiap 1 tahun entah 3 kali, entah 4 kali, yang jelas setiap kali beliau mengadakan multaqo itu selalu nge-share ke grup alumni. Ayo nih kita punya multaqo di Thailand, siapa alumni yang siap untuk mengajar? Kirim. Ayo kita punya nih multaqo di Filipina, siapa yang mau? Kirim. Akhirnya kita sebagai alumni yang memang terutama saya ya, saya yang nggak kerja sama orang lain, artinya kita free, bebas Tad. Akhirnya yaudahlah kita ambil kesempatan ini. Sementara teman-teman yang lain belum bisa. Kenapa? Karena kebanyakan kerja sama orang. Di perusahaan, ada yang di kampus. Jadi mereka nggak bisa buat izin 4 hari, seminggu nggak bisa. Betul. Nah kalau kita kan alhamdulillah ya, Masya Allah, maksudnya nggak terikat sama orang lain. Gitu. Jadi alhamdulillah bisa datang ke sini. Gitu. Ngisi apa aja Tad di sini? Kebetulan saya kebagian tafsir, kemudian kita ngajar juga tarikh Islam atau bisa dibilang sirah nabawiyah. Kemudian juga kita ada musabaqah tsaqafiyah seperti perlombaan-perlombaan lah. Oke. Gitu. Coba kita tarik lebih ke belakang lagi.
dulu kan dapat beasiswa di Malaysia dari Saudi lah ya. Iya. Nah itu ceritanya bisa dapat beasiswa, perjuangannya biar teman-teman nih lagi nyari kuliah bisa dapat insight juga nih. Jadi gini teman-teman semua, saya ini dari dulu selalu punya mindset bahwa kita ini harus berencana sebelum kita keluar. Contoh, ketika misalkan kita sudah tahu 3 tahun ke depan kita ini kuliah, jangan merencanakan kita mau kuliah kemana setelah tamat aliyah atau tamat SMA, jangan. Justru kita harus merencanakan dari mulai kelas 1. Nah saya dari mulai kelas 1 SMA itu sudah merencanakan pokoknya pengen keluar negeri. Masya Allah. Ketika masuk pondok itu, akhirnya pas semua pelajaran dari mulai grammar, nahwu, bahasa Arab, bahasa Inggris kita makan dalam waktu 1 tahun. Saking pengennya keluar negeri gitu kan. Masya Allah. Nah makanya dulu kita coba untuk tes ke Mesir, kita tes ke Sudan, tapi qadar Allah belum memberangkatkan saya ke sana. Dulu sudah lulus di Sudan di Universitas Al-Quran Al-Karim jurusan sastra Arab. Tapi qadar Allah saya nggak berangkat setelah nunggu visa 3 bulan nggak turun-turun. Nah ceritanya akhirnya saya menghadap lagi ke pimpinan pondok. Kata pimpinan pondok, sudah Nawawi, daripada kamu katanya sudah nunggu 1 tahun ini kuliah, lebih baik udah di UIN Bandung atau di mana lah. Iya. Terus saya bilang, enggak Pak Kiai, saya udah kekeh pengen keluar negeri. Bukan apa-apa, tapi mindset kita adalah bagaimana hari ini saya bisa beda dari orang lain gitu. Kalau orang lain mas sekolahnya di sini, saya mah harus di sana gitu. Peperiheun cek Sunda nama, peperiheun atuh urang teh nilai kieu atuh cing dina ieu mah di sisi pengalaman mah kita harus bagus gitu. Masya Allah, betul. Ya kan? Akhirnya setelah saya nggak jadi berangkat ke Sudan, nah kebetulan pembimbing saya ini Ustadz Zainal Arifin, Masya Allah tabarakallah, wasilah dari beliau akhirnya kita dapat informasi bahwa ini ada beasiswa di Malaysia dan beasiswa ini sudah 12 tahun di Sudan. Beasiswa ini. Nah di Asia baru sekarang katanya. Itu saya 2 hari lagi sebelum tes. Jadi kalau misalkan tes tanggal 24, saya baru dapat info tanggal 22. Iya. Nah dulu itu lagi musim-musimnya ISIS. Gitu. Ya lagi musim-musimnya ISIS tuh kan. Kira-kira tahun berapa? Sekitar tahun 2015 kayaknya. Nggak tahu 2014 akhir lah. Lagi musim-musimnya ISIS. Nah kemudian saya dapat informasinya katanya tesnya itu di Aroya, Sukabumi, tesnya itu gitu kan. Kemudian saya bilang ke orang tua, kemudian orang tua ngecek Aroya Sukabumi bener nggak nih? Karena kan dulu infonya ada ISIS itu kan, lagi di dunia tuh lagi rame ISIS. Orang tua takutnya beasiswa ini itu teroris gitu. Ngecek Akhirnya orang tua ngecek di Aroya nggak ada pengumuman bahwa Aroyah ini buka tes untuk ke Malaysia. Saya yakinkan orang tua, pokoknya mah pengen berangkat. Akhirnya orang tua mengizinkan, berangkatlah saya ke Sukabumi, ke Aroyah. Dan alhamdulillah di Aroyah ternyata benar ada tes itu gitu. Teslah kita. Apa aja tesnya? Dulu kami dites 3 juz hafalan Quran. Kemudian kita dites bahasa Arab, bahasa Inggris. Kita dites IQ 100 soal, bahasa Arab semuanya. 100 soal tes IQ-nya ya. Teman-teman kan mungkin biasanya tes IQ bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ini semua bahasa Arab. Kemudian kita disuruh pidato bahasa Arab bahasa Inggris, kita disuruh ngerangkum buku. Jadi kita dikasih kitab, kemudian setelah itu si kitabnya harus kita rangkum dalam waktu sekian menit. Masya Allah, coba bayangkan. sulit juga ya. Kita harus mulakhas apa isi kitabnya. Ya alhamdulillah setelah dari situ saya pergi ke Pare. Oke. Ya di Pare niatnya pengen setengah tahun, tapi baru 1 bulan di Pare tiba-tiba ada pengumuman, alhamdulillah katanya lulus ke Malaysia. Masya Allah. Dan luar biasanya beasiswa ini teman-teman semua, ketika kami pergi ke Sukabumi itu semua ongkos diganti. Ya, saya pergi dari Garut ke Sukabumi itu diganti semua ongkosnya pulang pergi. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan Masya Allah tabarakallah, mungkin inilah hikmah dari Allah kenapa saya dulu nggak berangkat ke Mesir, saya nggak berangkat ke Sudan, karena kata Allah nih ada yang deket dan semuanya beasiswa. Kalau Mesiran kita tetap harus bayar biaya hidup, ke Sudan apalagi lebih mahal dan panas gitu. Panas. Ya. Dan alhamdulillahnya di Malaysia ini kita 3 bahasa. Di asrama kita bahasa Arab, di kampus bahasa Inggris, dan dengan masyarakat kita bahasa Melayu. Jadi kita orang nih bolehlah cakap Melayu sikit-sikit kan. Iya.
Jadi meskipun kita orang Garut, insya Allah Arab, Inggris sama Melayu mah bisa lah gitu. Artinya buat teman-teman semua, terkadang apa yang kita inginkan tidak terjadi itu justru kebaikan buat kita. Saya dulu ngebetnya kurang kayak gimana pengen ke Mesir. Wah, ngebet dari dulu pengen ke Mesir. Tapi kata Allah, ingat doa kamu selama ini adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan kami di dunia. Nah, bisa jadi apa yang tidak terjadi kepada kita hari ini itu adalah hasil doa kita, kebaikan di dunia gitu. Makanya buat teman-teman semua, jangan pernah mengeluh, jangan pernah merasa, ya Allah kenapa sih doa saya tidak dikabulkan. Ingat, karena siapa tahu ada kebaikan di dalamnya. Masya Allah. Oke. Coba bagi cerita pengalaman di Malaysia, ada yang berkesan, pengalaman tak terlupakan. Pengalaman tak terlupakan begini teman-teman semua. Saya dulu ketika di beasiswa itu jurusan politik, ya. Kemudian saya berpikir kalau saya pulang ke Indonesia hanya belajar politik, itu saya yakin ribuan persen ibu-ibu, bapak-bapak nggak akan pernah nanya tentang demokrasi ke saya. Ya kan? Akhirnya ketika di Malaysia saya berdoa, ya Allah, tolong berilah petunjuk kepada saya agar saya pulang ke Indonesia itu, atau minimal lah pulang ke Garut, bisa bermanfaat buat ibu bapak-bapak gitu. Dan qadarullah 2 hari kemudian tiba-tiba di salah satu grup, saya lupa grupnya apa, di WA, tiba-tiba ada pelatihan ruqyah di Malaysia dan pengajarnya dari Indonesia dua-duanya. Oh, Masya Allah. Ya, Ustadz Nuruddin dengan Ustadz Eri Abdurrahim. Ya, masyhur Ustadz Nuruddin. Ya, akhirnya saya datanglah ke sana ikut pelatihan ruqyah. Setelah beres ngampus, biasanya kan kita ini pulang ke asrama. Nah, kebetulan pulang ke asrama itu biasanya 5:30 pada asar. Karena di sana itu asarnya 4:30 Zat, di Malaysia itu. Jadi 5:30 biasanya kita pulang, saya jam 1 sudah pulang. Akhirnya kita keluar duluan gitu. Ikutlah pelatihan. Setelah beres pelatihan, saya berdoa lagi, ya Allah, tolong dekatkanlah saya dengan orang-orang yang soleh. Karena saya ini kalau pulang ke Indonesia, pengen sayanya soleh, masyarakatnya juga soleh gitu kan. Alhamdulillah itu Zat. Setelah berdoa seperti itu, Allah hadirkan pelatihan-pelatihan yang lain, dari mulai pelatihan bekam, akupuntur, fasdu dan lain-lain. Dari mana coba Ustaz? Saya ikut pelatihan uangnya. Itu saya minjem dari teman-teman. Masya Allah. Saya nggak bilang ke orang tua ini uang buat apa, buang apa, nggak bilang sama sekali. Ya, karena ya niatnya mungkin pengen surprise ya. Sampai dihitung-hitung setelah saya belajar terapi habis sekitar 12 juta. Hutang saya Ustaz. Bukan pemasukan, hutangnya ini 12 juta. Kemudian saya berdoa, ya Allah, ini saya punya hutang nih 12 juta gimana? Tolong bayarin dong. Karena saya belajar terapi ini untuk umat, untuk hamba engkau. Masa engkau nggak bayarin hutang saya? Gitu. Dan qadarullah wa masyafa'al, itu dalam waktu 2 bulan 12 juta terbayar. Wah, itu pasien nggak berhenti-berhenti. Saya nggak ngerti. Pasien nggak berhenti-berhenti. Dan saya dulu bisa dibilang peruqyah atau terapis baru. Dan kadang ketika saya nerapi ada yang ngasih 400 ringgit, sekitar 1,5 juta. Ada yang ngasih 500 ringgit, ada yang wallahu alam, saya nggak ngerti kayak gimana. Dan yang lebih luar biasanya lagi, dalam 2 bulan hutang terbayar, setelah hutang terbayar nggak ada pasien sama sekali. Aduh. Karena mungkin kata Allah, kamu berdoanya supaya hutang dilunasin. Setelah hutang dibayar, dilunaskan, bener-bener nggak ada pasien gitu. Nah, dari sana saya mengambil lagi kesimpulan bahwa ternyata Allah itu tahu apa kebutuhan kita. Jadi Allah ini bukan ngasih apa yang kita inginkan, tapi apa yang benar-benar kita butuhkan. Karena ternyata terkadang yang kita inginkan itu datang dari hawa nafsu kita. Cobalah lihat, antum sampai hari ini sudah punya mobil Lamborghini? Belum sampai hari ini. Kenapa? Karena kata Allah, jika antum punya Lamborghini, 1 leles gujrun. 1 leles akan wow. Iya ya, cenah si Ustadz punya Lamborghini. Mungkin yang datang ke rumah antum buat minjem uang itu banyak. Makanya kata Allah, antum gak akan sanggup. Nah, makanya Allah kasih yang dibutuhkan oleh antum. Salah satunya apa? Antum harus pergi ke Kamboja, cari pengalaman lain. Dan Masya Allahnya lagi Ustaz, itu yang pertama, yang kenangan saya di Malaysia. Jadi 2017 saya belajar terapi. Kemudian dari hasil terapi itu, saya keliling-keliling di daerah Malaysia dan saya menemukan ternyata banyak TKI atau saudara-saudara kita orang Indonesia yang sakit dan mereka nggak punya uang. Ya, karena kebanyakan dari mereka ini ilegal.
Ilegal ya? Iya, sementara mereka mau masuk ke rumah sakit kan harus ada paspor. Iya. Sementara paspor mereka rata-rata hilang. Gitu, jadi ilegal, mereka benar-benar ilegal gitu, nggak punya izin. Kalau misalkan mereka ke rumah sakit ngasih paspor dan ketahuan nggak punya visa, kan bisa mereka dideportasi gitu kan. Nah akhirnya kita keliling-keliling ke masyarakat, dan luar biasanya lagi saya sampai punya 11 ibu angkat. Dan ini yang lebih luar biasanya lagi. Makanya alhamdulillah nih, meskipun saya sampai hari ini misalkan di Garut, ketika saya mau ke Malaysia itu alhamdulillah selalu ada orang yang ya minimal ngasih tempat dan ngasih makan mah ada lah. Itulah mungkin hikmahnya gitu. Dan ibu angkat saya rata-rata saya dapatkan dari hasil terapi, dan ketika dulu saya internship yang 3 bulan, kalau di Indonesia mah KKN lah. KKN. Saya KKN-nya dulu di Mu'alaf Center, ngajar-ngajar orang Bangladesh, orang Malaysia yang jadi mu'alaf. Kita ngajar ya fikih, Quran gitu kan. Dan mereka rata-rata ngangkat saya jadi anaknya. Gitu. Karena mungkin dulu saya ganteng, saya asik. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi mungkin itu saat yang membuat saya sampai hari ini tuh terenyuh. Wah luar biasa nih Malaysia. Udah kayak rumah kedua lah buat saya gitu. Masya Allah. Kalau beasiswanya masih dibuka per tahun sampai sekarang atau gimana? Beasiswanya masih dibuka sampai sekarang. Lihat infonya di mana tuh? Nah untuk infonya sendiri sampai hari ini, karena kebetulan beasiswa ini tuh bisa dibilang tertutup ya, maksudnya tertutup itu hanya dari mulut ke mulut, dan biasanya ketika kita punya relasi dengan itu baru akan dapat info. Nah gitu, karena memang benar-benar gak ada info ke alumni. Tahu-tahu udah angkatan ketiga aja, tahu-tahu sudah ada murid baru aja di sana. Dan dari Indonesia ini biasanya paling banyak diambilnya sekitar 13 sampai 17 orang. Masya Allah. Iya, jadi beasiswa ini itu menyangkut ASEAN. Jadi dari Filipina, dari Singapura, Thailand, kemudian dari Indonesia, dari Malaysia, dari Kamboja, dari 7 negara lah. Gitu. Oke, itulah guys. Jadi penuh inspirasi sekali lah ya. Jadi kita tuh harus banyak life skill ya, harus banyak skill walaupun harus ngutang dulu. Enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga sih sebenarnya. Kalau itu sih bakatku butuh. Jadi begini teman-teman semua, ini yang saya rasakan ya, ini yang saya rasakan. Ternyata kita ini nggak cukup hanya dengan ilmu. Zaman sekarang nggak cukup dengan ilmu. Kenapa? Karena zaman sekarang ini sudah semua serba canggih teknologi. Coba lihat oleh antum sekarang di TikTok, di Facebook, di mana-mana itu rata-rata konten kreator penghasilannya besar. Betul. Dan mereka banyak orang-orang, maaf, ada orang-orang yang lahir dari keluarga miskin, ada yang lahir dari orang-orang yang nggak belajar. Ada yang seperti itu, tapi ternyata mereka bisa sukses. Sementara orang-orang yang lulus S2, S3 mungkin sampai bla bla bla, ternyata masih tetap kerja sama orang lain. Sementara yang di sini yang SD lulus aja enggak, mereka sudah dapat endorsan, sudah itu dan ini. Nah, saya di sana melihat bahwa hari ini kita nggak cukup punya ilmu, ya, tapi juga harus punya skill. Sama seperti antum hari ini buka podcast. Masya Allah. Kan ini skill, Coba kalau antum misalkan nggak punya skill buat ngurus podcast, buat bikin video, kayaknya aduh susah. Nah makanya ini tips buat teman-teman semua, jika ingin hidup lebih berkah, saya katakan berkah karena hidup ini nggak asal hidup. Kalau asal hidup, monyet di hutan pun hidup gitu. Jadi tips agar hidup bisa lebih baik, lebih berkah, lebih bermanfaat untuk umat, salah satunya kita harus punya ilmu, kita harus punya skill, dan yang paling penting adalah kita harus punya akhlak. Jadi ketika 3 ini bisa disatukan, insya Allah kita akan mudah untuk mengamalkan dan juga mudah untuk mendapatkan pengalaman. Karena pengalaman ini lahir dari yang 3 ini. Gitu. Ketika ilmunya bagus, skillnya bagus, akhlaknya bagus, maka pengalaman pun akan bagus. Gitu. Jadi buat teman-teman semua, ayo jangan pernah patah semangat untuk belajar. Karena ternyata orang-orang di luar sana itu hari ini sedang berlomba-lomba. Apalagi sekarang kita dunia digital. Sebenarnya ya, nggak ada lagi alasan kita ini susah cari kerja. Sebenarnya di dunia digital, gitu. Tapi terkadang kita ini gengsi yang didahulukan. Aduh sorry nih, saya lulusan S2, S3, nggak maulah kerja kayak begini, kayak begitu. Padahal hari ini orang-orang sudah tidak melihat S2 atau S3 hari ini. Gitu. Hari ini tuh kebanyakan orang lihat cuan. Iya. Nah, kita harus beda dari yang lain. Ketika hari ini orang melihat cuan,
Kita bukan hanya melihat cuan, tapi juga hari ini kita melihat bagaimana kita mampu bermanfaat dan maslahat. Bukan hanya manfaat, karena ternyata ada yang manfaat tapi tidak maslahat. Kalau kita mah pengennya manfaat juga maslahat. Kita pengen solih, pengen juga muslih. Pengen jadi orang baik dan juga mengajak orang kepada kebaikan. Itulah yang kita inginkan. Nah, makanya buat teman-teman semua, saya sampai hari ini tetap berada pada jalur dunia pendidikan. Ya, kenapa? Karena Indonesia ini harus dimulai dari pendidikan dulu. Baik pendidikan akhlak, pendidikan ilmu, dan lain-lain. Dan yang namanya pendidikan atau mendidik itu nggak bisa mendadak. Harus menduduk. Nggak bisa mendadak, harus menduduk kayak begini nih. Ngajar di kelas, kita arahkan, kita bimbing. Dan mendidik juga bukan hanya mengajar, tapi juga mengejar. Setelah kita mengajar, bukan kita keluar kelas kemudian ya sudahlah, gimana lu mau bisa mau enggak, tapi bukan hanya mengajar, tapi juga mengejar. Mendidik pun harus meluapkan, bukan melupakan. Ketika hari ini melihat anak-anak kok mereka sedih, kok mereka kayaknya kurang bla bla, kita luapkan. Kenapa teman-teman semua? Ayo cerita kepada kami. Bukan justru melupakan murid yang hari ini mungkin sudah semangat berjuang tapi tiba-tiba kadang dia down lalu kita lupakan, enggak gitu. Dan dalam pendidikan atau mendidik pun kita harus menugaskan dan juga menegaskan. Bukan hanya menugaskan tapi juga menegaskan. Dan yang paling penting adalah semua harus berproses, bukan dengan protes. Masya Allah, tabarakallah. Sangat puitis sekali. Ya. Coba Anda rangkum ini. Ya. Mendidik gak bisa mendadak, tapi juga harus menduduk. Terus bukan hanya mengajar, tapi harus juga mengejar. Jadi bukan hanya mengajar, tapi mengejar. Maksud mengejar itu adalah mengevaluasi. Sudah sejauh mana kita kejar dia. Ayo, kamu sudah sampai mana? Sudah gaya gimana? Begitu. Berkaitan dengan target. Iya. Mendidik itu kan harus pakai target. Nggak bisa dong hanya mengajar, tapi juga harus mengejar. Asik. Yang ketiga, bukan melupakan, tapi meluapkan. Jadi menerima curhatan murid lah ya. Iya, apa keluhan mereka supaya kita, ya kan namanya pendidik itu adalah pemberi solusi. Yang mana terkadang kita harus jadi dokter, kita harus jadi psikiater, kita harus menjadi psikolog, kita terkadang harus jadi bapak atau jadi ibu gitu kan, seperti itu. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, menugaskan dan menegaskan. Ya. Yang kelima itu harus berproses, bukan jangan protes. Hanya protes. Iya. Harus berproses karena semua dari nol. Nah, begitulah teman-teman semua. Oke. Jadi suka ngisi training terapi juga kan? Iya, kita suka ngisi training, kemudian kita suka ngisi motivasi di sekolah-sekolah. Kadang kita ngisi juga di perusahaan. Saya dulu pernah ngisi kajian di Astra Honda Motor, ya berada di Karawang. Karena kebetulan sebelum di Garut saya kerja di Purwakarta dulu, ngajar di pesantren. Suka dapat ngisi kajian di perusahaan ini, perusahaan itu gitu kan. Oke, jadi guys, jadi antum sudah tahu nih bagaimana cerita beliau dan pengalaman-pengalaman beliau. Dan kalau nih ada penonton yang mau ngundang antum, entah itu motivasi, entah itu training apa, lewat mana? Nah, jika teman-teman semua ingin terapi, kemudian ingin yang ngundang itu dan ini, silahkan bisa dihubungi nomor saya 0858 6393 6915. Ayo kita cerdaskan anak bangsa melalui motivasi dan inspirasi. Oke. Pak, gini, orang besar itu tidak terlahir, tapi orang besar itu dilahirkan. Oke. Nggak ada yang ujuk-ujuk jebret jadi orang besar, nggak ada. Ya, makanya orang besar itu tidak terlahir, tapi ia dilahirkan. Makanya kita sebagai manusia harus punya keinginan menjadi motivator dan inspirator bagi lahirnya orang-orang besar. Masya Allah. Apa bedanya motivasi dan inspirasi? Motivasi itu hanya kata-kata, sementara inspirasi adalah bukti nyata bahwa kita sudah melakukan apa yang kita katakan dan sudah ada hasilnya dan bisa dilihat oleh bersama. Masya Allah. Masya Allah. Jadi banyak faedah ya guys yang kita dapat di video ini, alhamdulillah. Nomor WA-nya barusan udah disebut. Jadi kalau ada yang mau ngundang, mau ngajak kerjasama, boleh dihubungi. Dan kalau ada yang mau sharing-sharing boleh juga. Oh boleh. Misalkan kita podcast bareng atau apa, silahkan bisa diundang. Karena kebetulan
saya pun suka nerapi beberapa artis, kemudian Oh, Masya pejabat-pejabat gitu kan. Namanya nggak usah saya sebut, khawatir ada apa-apa karena berkaitan dengan kesehatan kan. Oke. Takutnya nanti orang tahu bahwa si Fulan tuh orangnya begini Iya, gitu. benar. Kalau pejabat salah satunya ya mantan gubernur Lampung pernah kita terapi, kemudian orang DPR pernah kita terapi gitu kan. Tapi ya sekali lagi buat teman-teman semua, hidup ini bukan hanya tentang siapa. Ya, bukan hanya tentang siapa, tapi juga tentang apa yang bisa kita berikan untuk umat dan untuk semuanya. Masya Allah. Nah, itulah guys, jadi podcast kita hari ini alhamdulillah bersama beliau yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir nih. Nah, silahkan saja share ke teman-teman yang membutuhkan, sharing-sharing beasiswa boleh sama Ustadz Nawawi. Jazakumullah khairan Ustadz atas waktunya. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.